Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya di Jepang sini saya baru baru guys. Lah, baru. Dan di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Bagaimana ya caranya biar lolos mindsetsu atau wawancara. Yang pertama yaitu ya kan harus hafal Jigosokai-nya guys, ya kan? Jigosokai. Menurut saya Jigosokai itu yang terpenting kita jangan gugup pas kita melakukan perkenalan diri. Jangan gugup. Terus suara kita mungkin bukan suara keras dan lantang, tetapi apa ya? Tetapi gimana ya? Terapkan di perasaan kita itu pede aja guys, pede. Misalkan lantang nih, keras nih, ya kan? Tiba-tiba di tengah perkenalan itu lupa. Gimana coba? Itu malah bikin aneh kan? Lantang awal hajimemashite watashi no namae wa des sumi sumi misal nih gitu kan, karena kan gini, ketika kita suaranya lantang dan keras itu pasti fokus untuk hafalan kita itu eh, apa ya, kalau saya itu pasti pudar guys, nggak tahu, pas pengalaman saya itu seperti itu. Ketika saya mengucapkan suara keras dan lantang, itu hafalan saya pasti ngeblank ketika pas Jigosokai. Lapas latihan juga gitu, entah kenapa, mungkin gugup yang pertama ya karena nggak pede aja itu, terus nervous, ya kan, gugup, nervous, malu. Malu itu muncul kan berarti ketika kita di tengah-tengah tuh nggak hafal. Coba terapkan kita pede dulu, pede, terus kita latihan terus, latihan hafalnya aja, dan juga langsung pengucapannya maksudnya. Kalau kita latihan itu usahakan minimal, kalau latihan Jigosokai perkenalan diri itu ya dari awal sampai akhir, jangan di tengah-tengah ketika kita nggak hafal ulangi lagi. Nggak sih menurut saya. Kita kalau bisa ya kita di hadapan cermin guys, ya kan, kita di hadapan cermin, kita ngomong sendiri, misalkan dari awal sampai akhir, walaupun gak hafal tetap diteruskan, ya kan, entah itu sambil bawa teks atau enggak kita harus mengingat-ingat kalau ketika di tengah-tengah nggak hafal, seperti itu guys. Jadi usahakan pede, kalau bisa ya pede, jangan gugup, dredeg, ya kan, kalau bahasa Jawanya jangan dredeg. Kalau saya sih gitu, dari pertama pengalaman mensetsu sampai akhirnya dapat job itu saya gagal sekitar 4 kali guys, mensetsu 4 kali gagal, terus yang kelimanya keterima. Itu. Nah, kemudian kan berarti setelah
wawancara itu kan. Setelah wawancara, terus kan ada sesi pertanyaan kan, kita ditanya. Ini berbagi pengalaman aja ya, berbagi pengalaman. Ketika ini pengalaman saya yang pertama ya kan, bukan, yang wawancara ketiga. Aduh, bentar, yang wawancara pertama juga ada pengalaman, lupa saya. Gini, wawancara pertama itu sebenarnya saya nggak mau dimasukkan di Genba, intinya di job Genba, entah itu konstruksi, entah itu penggalian tanah, segala macam itu nggak mau. Tobi mau apa, saya nggak mau. Intinya saya di pabrik itu mau lah. Tapi pas pengalaman itu saya pertama wawancara itu dimasukkan di job Genba apa, lupa saya, penggalian tanah atau apa, lupa saya. Tiba-tiba aja dimasukkan oleh senseinya, parah. Saya dimasukkan ya kan. Sebenarnya saya nggak mau, tapi gimana lagi coba. Terus saya mansatsu ya kan, ya gimana ya, saya ngikutin aja, tapi ya nggak niat. Itu memang di dalam hati saya, mudah-mudahan nggak terima, mudah-mudahan nggak keterima gitu ya kan. Gimana lagi coba, nggak mau kok. Ini kan di pabrik. Itu pengalaman yang pertama. Terus ada yang ketiga itu pas sesi pertanyaan, pas wawancara ketiga itu job las kan. Kalau las atau krum itu kan di pabrik kan masih mending kan, walaupun nggak punya pengalaman ya kan. Bukan las, job press kan, pabrik job press. Itu pengalaman saya, itu pengalamannya di sesi pertanyaannya guys. Saya ditanya sama saconya, tapi lewat Zoom ya kan, lewat Zoom. Pas ditanya itu ada pertanyaan yang sampai sekarang saya masih ingat. Gini, seandainya kamu diterimanya di luar pabrik, intinya ya kan, di lapangan lah ya, di luar pabrik, gimana gitu. Saya jawab langsung, saya nggak mau. Yang peserta yang lain itu dejavu mungkin emang nggak apa-apa ya kan kalau yang lain, tapi saya nggak. Saya jujur aja, saya berani jujur, saya nggak gitu kan. Terus wajah senseinya kayak nggak suka sama saya. Nggak apa lah ya, mau suka mau nggak suka, saya kan jujur. Nggak mau saya kalau kerja di lapangan. Toh saya juga yang kerja ya kan. Awalnya jangan pilih-pilih job, jangan pilih job. Siapa nanti yang kerja itu 3 tahun loh pengalaman, bukan 1 bulan 2 bulan ya kan. 1, 2, 3 tahun kerja juga yang kerja saya ya kan. Bukan masalah saya sok atau apa pilih-pilih job ya, gimana ya. Nah saya kan memilih keinginan saya sendiri ya kan. Masa nggak boleh saya bayar ya kan, di LPK saya bayar, nggak ngutang gitu kan ya. Walaupun saya miskin, saya juga orang nggak punya ya, tapi kan orang tua saya juga mengusahakan
mungkin dia pinjem-pinjem sama siapa ya kan. Tapi gimana ya, masalah job itu kan harusnya keinginan diri sendiri ya. Wong yang kerja juga saya, bukan bukan gurunya, bukan teman yang lain, saya gitu. Itu ditanya, lanjut ya. Itu ditanya Saco seperti itu, saya jawab nggak mau. Terus bilang kenapa gitu. Di Genba kan pas kalau musim panas panas gitu kan, kalau pas musim dingin ya kedinginan gitu. Nah terus Saconya juga bilang lagi, kan di pabrik juga kalau di dalamnya panas, misal kayak press kan panas, iya sih. Tapi langsung saya jawab lagi, ya nggak apa-apa, yang penting saya di pabrik aja gitu kan. Nggak mau pokoknya, alasan apa alasannya tetap saya nggak mau. Tapi wajah senseinya yang menerjemahkan itu kan kayak nggak suka banget sama saya. Ini mungkin dia orang gimana coba, mau main satu biar berhasil malah gini ya. Itu pengalaman yang job press ya kan, job press seperti itu. Akhirnya ya nggak lolos, ya nggak apa-apa, berarti bukan rezeki saya itu kan. Dan yang terakhir ini yang lolos ya kan, terakhir yang lolos juga saya keinget sama apa namanya, pertanyaannya. Saya kan di apa ya, di lembar CV-nya ya kan, bener ya kayaknya, CV-nya kan ada kelemahan kelebihan gitu kan. Kelemahan saya itu kan apa namanya, ditulisnya itu eh, apa ya, mod apa ya, tidak mudah bergaul kayaknya, tidak mudah bergaul dengan teman. Tetapi kalau sudah akrab gitu ya cepet. Kayak intinya gitulah, apa nggak tahu, lupa saya. Terus juga ada gugup gitu kan, nervous. Terus di kalau mensatsu yang wawancara yang terakhir saya itu yang diterima ini, itu satsunya datang langsung ke LPK, nah itu uh, pas sesi pertanyaan saya masih ingat ditanya gini, dia satsunya itu lucu, tanyanya itu lucu, beda sama yang satsu yang lain. Biasanya yang pertanyaannya apa ya, kayak gimana ya, beda lah pokoknya. Biasanya kalau pertanyaan udah berapa lama belajar bahasa Jepang, kalau udah di Jepang ingin kemana gitu kan, itu enggak. Dia tanyanya langsung gini, kamu sulit bergaul ya, kayaknya gitu sih. Nah, terus dia langsung kan jawab, kan saya jawab hai gitu kan, sulit bergaul dengan cewek apa cowok gitu kan. Terus bukan itu kayaknya, wah lupa saya. Tapi yang paling teringat itu bukan itunya, yang berikutnya. Yang gini intinya, ditanya
kamu sudah gagal berapa kali mensetsu, ya kan? Ditanyanya gitu. Saya jawab 4 atau 3 sih berarti. 4 gitu kan. 4 kan gitu. Di satunya. Terus apa yang membuat kamu gagal kira-kira, kan gitu. Nah, saya jawab awalnya, mungkin bahasa Jepang saya nggak bisa. Maksudnya saya tidak begitu bisa berbahasa Jepang gitu. Amari nihongo ga wakaranai kara amari nihongo ga wakaranai node, kan gitu. Tabung gitu kan, tabung. Nah, terus dia bilang, kalau itu alasannya, ya semua apa namanya, semua orang yang wawancara itu ya nggak bakal keterima lah, kan nggak, kan semuanya nggak bisa gitu katanya, kan semuanya emang belum bisa bahasa Jepang gitu. Dibalas seperti itu, saya juga senyum-senyum, oh iya ya. Terus coba pikir lagi gitu katanya, apa kira-kira. Terus saya bilang, kayaknya saya selalu gugup kalau wawancara gitu. Nah, dianya tanya balik, kok kok sekarang nggak gugup gitu. Emang pas wawancara terakhir itu nggak gugup karena saya madang sanksinya tuh nggak bikin tegang, ya kan, saya wawancara itu. Nah, terus saya jawab gini, iya tadi saya eh, sebelum melakukan wawancara, di belakang saya ambil nafas 3 kali, ya kan, saya praktekkan begitu. Terus satunya senyum-senyum. Awalnya saya bilang ngambil nafas gitu kan. Terus dia tanya lagi berapa kali gitu kan. Itu satunya itu lucu banget sumpah. Saya bilang 3 kali. Terus nggak gugup gitu katanya. Saya bilang iya, jadi nggak gugup gitu. Ya ampun, lucu banget itu satunya. Akhirnya saya di situ diterima. Terus juga yang terakhir masih ingat, pertanyaan itu lucu banget ya, aneh-aneh, random. Kan suara saya emang gini kan, nggak nggak dibuat-buat besar, emang dari umur 15 ke atas itu perubahannya parah sih, langsung berubah gini. Awalnya padahal suara saya kecil, maksudnya nggak besar gini kan. Saya coba bilang gini, suara kamu jangan dibuat-buat dong gitu. Saya bilang kan, enggak, emang gini suara saya gitu, nggak dibuat-buat. Wah, masa gitu, iya bener gitu, parah itu, lucu banget. Terus yang terakhir kan saya disuruh apa, memberikan pertanyaan kepada Sachonya kan, gantian. Nah, saya memberikan pertanyaan kepada Sacho. Nah, ini juga mungkin sharing juga buat kalian lagi, ya kan, apa pertanyaan yang membuat Sacho akhirnya luluh, akhirnya menerima saya. Pertanyaan saya gini, karyawan yang seperti apa yang uh, intinya apa Sacho inginkan gitu kan. Dia bilang kan, Sachonya itu bawa pekerja TG-nya ke situ juga,
guys, menemani dia. Nah terus dia bilang, nah ini nih yang seperti ini, yang pendiam, kalem gitu. Nah terus saya, oh yang pendiam kalem contohlah seperti dia gitu kan. Terus saya, oh iya siap tuh kan, siap. Dan akhirnya gantian kan saya keluar, yang lain kan ada yang belum wawancara juga, keluar nunggu sekitar setengah jam, kemudian udah kelar semua. Terus langsung pengumuman nunggu 15 menit, sekitar 15 menit. Akhirnya saya itu dipanggilnya itu terakhir, jadi diambil 6, saya yang paling terakhir kayaknya dipanggil yang paling, oh bukan, saya dipanggil yang kelima. Saya ngerasa, wah lolos enggak ya, kok udah 4 nggak dipanggil gitu kan. Terus ternyata saya dipanggil pas kelima. Langsung saya, wah alhamdulillah nih kan, seneng banget saya. Itu oh ya, itu jobnya itu saya job industri makanan. Ya pokoknya alhamdulillah sesuai keinginan saya. Dan di sini juga kerjaan juga menurut saya nyaman ya kan, nyaman. Udah di pabrik, dan di pabriknya juga nggak panas. Di dalam pabriknya itu, di dalam kerjaannya itu ya kan, pakai AC 18 derajat. Itu kan persis sesuai keinginan saya nggak mau panas, saya nggak mau dingin. Ya itu sih dingin sih ya tapi nggak apa-apa, 18 derajat kan masih aman ya kan. Kalau dingin paling berapa sih, kalau sekitar 4-3 kan, wah parah kan, harus pakai jaket double berapa, 8. Oke, itu saja pengalaman dari saya, mungkin bisa membantu kalian yang para pejuang LPK ya kan, pejuang Mensetsu, yang masih Mensetsu, yang masih apa namanya, belum dapat job. Moga-moga cepat dapat job ya kan, cepat dapat job, apalagi yang job kamu impi-impikan ya kan, pasti seneng banget ya kan kalau lolos. Yang udah dapat job ya mudah-mudahan cewek cepat turun, semoga juga cepat berangkat ya kan. Pokoknya gitulah, semangat buat kalian para pejuang buat kerja. Itu saja pengalaman dari saya. Mungkin mau sharing-sharing juga bisa tulis di kolom komentar aja. Oke, see you next time. Oke, bye bye. Bertemu lagi di video-video berikutnya. Oke, ini ngomong rambut saya emang gini ya kan, ini dari SMP mulai ngacak gini ya, mulai rambut ngacak gini itu dari awal SMA udah mulai kelihatan rambutnya gini, padahal pas SMP belum terlalu sih. Kaku iya, tebel iya, tapi nggak gini pas SMP. Rusak saya rambutnya, aneh.